Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga kepada kita semua yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kesempurnaan agama Islam adalah penghargaannya yang luar biasa sekali terhadap suatu amalan atau perbuatan yang seringkali amalan yang sederhana ini seringkali diremehkan. Misalkan saja ketika kita akan memulai sesuatu perbuatan yang kita nilai baik dengan membaca al-basmalah, ketika kita bertemu di jalan ada duri, kemudian kita ambil duri tersebut. Demikian juga ketika kita mendatangi orang yang sakit, seringkali amalan-amalan yang nampaknya sepele, nampaknya ringan, ini dianggap sesuatu yang remeh. Padahal sesungguhnya Allah memberikan suatu keistimewaan dan keutamaan dengan amalan-amalan tersebut, bahkan menjaminkan bagi mereka yang beramal tersebut dengan suatu keutamaan yang besar, hingga menjaminnya mendapatkan pahala surga. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian menjelang berbuka, yakni adalah kitab Amalun Yasir wa Ajrun Kabir, amalan yang ringan dilakukan tetapi membawa dampak pahala yang besar. Nah, kita sudah sampai di nomor yang kedua,
amalan yang ringan yang berpahala besar, yakni adalah mengadakan majlisul ta'lim ya, atau majalisul ilmi. Itu mengadakan majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir. Nah, apa faedahnya, keutamaannya mengadakan atau hadir di dalam majelis zikir atau majelis ilmu? Wa min fadailil majalisil ilmi, dan di antara fadilah-fadilah ya, yang kita dapatkan dari majalisul ilmi ya, sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang yang hadir di dalam majelis ilmu tersebut. Kemudian Allah akan menurunkan rahmatnya. Kemudian malaikat akan melindunginya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut amalan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu ini adalah utama hingga disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat. Mari kita baca hadisnya. Wa an Anis bin Malik radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin istama'u yadhkurunallaha la yuriduna bidzalika illa wajhahu ila nadahum munadin minas sama'i an kumu maghfuran lakum qad budilat sayiatukum hasanat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, kemudian Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat ya, yang Albani mensahihkan hadis ini sebagaimana di dalam kitab Silsilatul Shahihah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min qaumin istama'u", tidaklah dari suatu kaum yang mereka itu berkumpul, tujuannya apa? Yadhkurunallah, mereka itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuriduna bidzalika illa wajhahu, dan tidaklah diinginkan kecuali yang ia lakukan itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila nadahum munadiyan minas sama'i ankumu maghfura lakum. Ya, jadi kecuali penyeru dari langit ya, penyeru dari langit ya, malaikat dari langit, mereka menyerukan kepada orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu tadi, ankumu maghfura lakum, berdirilah, kamu sudah diampuni dosa-dosa kamu. Qad budilat sayiatukum hasanat, dan sungguh Allah sudah mengganti kejelekanmu ya, kesalahan-kesalahan kamu dengan suatu kebaikan. Jadi orang yang berada di majelis ilmu itu ternyata diserukan ya, kamu sudah diampuni dosa-dosamu, kemudian Allah sudah mengganti dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu dengan suatu kebaikan. Nah, ini adalah fadilah daripada menghadiri majelis ilmu atau majelis zikir. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam hadis Muslim, orang-orang yang mereka mendatangi majelis zikir ya, di rumah Allah atau di masjid, di antara masjid-masjid Allah, kemudian di dalamnya yatsluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, yakni membaca Al-Quran.
wa yatadarusuna, kemudian mereka itu juga bertadarus Al-Qur'an bainahum, di antara mereka tersebut. Artinya di dalamnya membaca Al-Qur'an, kemudian bertadarus, ya, mengkaji isi atau tafsir daripada ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Nah, orang-orang yang demikian itu kecuali apa? Nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kedamaian, ketentraman dan ketenangan. Kemudian Allah juga akan menurunkan rahmatnya, dan malaikat akan melindungi, ya, melindunginya dengan sayap-sayapnya. Dan Allah sebut-sebut, ya, nama-nama orang yang berada di majelis tersebut di hadapan para malaikat. Yang ini menunjukkan akan keutamaannya, ya, keutamaan menghadiri majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, juga Imam Muslim, ya, ternyata Allah itu, ya, mengutus kepada para malaikat, ya, para malaikat, dan mereka para malaikat itu berkeliling, ya, tawafuna, mereka itu berkeliling mencari tempat-tempat majelis ilmu, majelis taklim yang ada, hingga di antara para malaikat itu saling memberikan kabar. Ketika ada majelis ilmu ditemukan, mereka saling memberitahu dan bergabung berada di dalamnya. Nah, kemudian lantas Allah bertanya kepada para malaikat tersebut, min aina ji'tum, wahai malaikat, kamu dari mana saja? Ya. Fayaqulun, kemudian para malaikat itu menjawab, ji'na min abdin ibadillaka yusabbihunaka, kami, ya Allah, kami dari hambamu yang saat ini berada di dalam majelis zikir. Mereka itu bertasbih untuk panjenengan, wa yukabirunaka, dan mereka bertakbir, ya, untuk membesarkan nama panjenengan, wa yuhaliluka, dan mereka itu adalah bertahlil, ya, mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mentauhidkan panjenengan, wa yahmudunaka, ya, dan mereka itu adalah memuji panjenengan, ya Allah. Kemudian lantas Allah mengatakan, wa yas'alunaka, apa yang mereka minta wahai malaikat. Lantas, ya, jadi wa yas'alunaka, kemudian mereka meminta kepadamu, ya Allah. Mereka meminta kepada panjenengan. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, fama yas'aluni, wahai malaikat, apa yang mereka minta kepadaku? Qalu, kemudian para malaikat menjawab, yas'alunaka jannataka, ya Allah, mereka itu meminta surgamu. Kemudian Allah mengatakan, wahal ra'au jannati, wahai malaikat, apakah hamba-hambaku itu tahu, ya, bisa melihat surgaku, kok minta surga? Nah, lantas kemudian malaikat menjawab, tidak ya Allah, mereka belum melihat surgamu. Allah berfirman, fa kaifa law ra'au jannati, bagaimana sekiranya seandainya mereka melihat surga aku tunjukkan di hadapannya. Qalu, kemudian para malaikat mengatakan, wa yastajirunaka, niscaya mereka akan memohon kepada panjenengan lebih atau lebih baik lagi. Jadi dengan melakukan amalan-amalan soleh, ibadahnya lebih ditingkatkan lagi,
istighfarnya juga lebih dikuatkan lagi. Nah, kemudian qala wa mimma yastajiruni, kemudian Allah bertanya kepada malaikat, dan apa yang mereka mohon ya kepadaku? Qalu, malaikat mengatakan minnaroka ya Rabb, artinya mereka agar dijauhkan dari siksa api neraka. Qala, berkata Allah, wa hal ra'au nari, ya malaikat, apakah mereka melihat nerakaku? Ya. Apakah mereka melihat nerakaku kok minta perlindungan kepadaku agar dijauhkan dari neraka? Lantas malaikat menjawab, la, tidak ya Allah. Qala, Allah berfirman, fa kaifa law ra'au nari, bagaimana sekiranya kalau mereka itu melihat nerakaku, neraka aku tampakkan di depannya. Lantas malaikat menjawab, yastaghfirunaka, ya Allah, niscaya mereka itu akan senantiasa istighfar, memohon kepada panjenengan dari dosa-dosa yang ia lakukan. Ketika tidak tahu neraka hanya diimani saja, mereka sudah istighfar banyak. Apalagi kalau ditunjukkan di depan mereka neraka ditampakkan, niscaya mereka akan beristighfar yang lebih banyak lagi karena menyadari akan dosa-dosanya. Kemudian Allah mengatakan, qad ghafartu lahum, ya, sekarang aku sudah mengampuni dosa-dosa hamba-hambaku. Jadi dosa-dosa hambaku, orang yang biasa menghadiri majelis ilmu itu sudah oleh Allah qad ghafartu lahum, sudah aku ampuni dosa-dosanya. Itu luar biasanya ketika kita ya menghadiri majelis zikir, majelis taklim, majelis ilmu. Makanya kata para ulama bahwa mempelajari ilmu ya, berjalan menuju kajian ilmu dimanapun saja berada, itu sama dengan mereka itu membuat jalan ke surga. Bahkan Ibnu Rajab mengatakan bahwa belajar ilmu, menghadiri majelis ilmu itu adalah merupakan cara cepat, ya, merupakan cara yang simpel untuk mendapatkan surga Allah. Karena Allah akan memudahkan, ya, di dalam hadis itu barang siapa yang menempuh perjalanan ya untuk mencari ilmu, ya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan beri kemudahan jalan menuju surga. Sehingga cara yang cepat, cara yang efektif ya untuk menempuh surga diantaranya adalah mempelajari ilmu, kemudian mendatangi majelis ilmu ini. Karena di dalamnya akan mendapatkan petunjuk. Jadi seorang yang menghadiri majelis ilmu akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi petunjuk itu ya hendaklah tidak kita menunggu. Petunjuk itu adalah harus kita ikhtiari. Ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya dengan cara belajar. Ikhtiarnya dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu. Itu adalah bentuk ikhtiar dalam rangka kita mendapatkan petunjuk. Sehingga tepat sekali hadis Nabi ketika orang yang berjalan menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan buatkan jalan menuju surga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedahnya di dalam hadis ini fadlu man 'allama ilman. Ya, tentang keutamaannya orang yang mengajarkan ilmu. Ini hadis yang ketiga, amalan yang ringan tapi pahalanya besar, ya. Orang yang mengajarkan ilmu.
Wa an Mu'adzin ibni Anas an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'allama ilman falahu ajru man amila bihi la yanqusu min ajril amil. Hadis Ibnu Majah dihasankan oleh Albani ya di dalam Sahih Ibnu Majah. Barang siapa yang mengajarkan ilmu maka baginya adalah pahala. Ya, pahala seperti orang yang mengamalkannya. Jadi artinya di samping ia mendapatkan bagian pahala dari ngajar itu, maka falau ajrun man amila bihi, juga mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan ilmu yang datang darinya. La yanqusu min ajril amil, dan tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang mengamalkan. Jadi orang yang mengamalkan ilmu yang diberikan oleh seorang mu'alim tadi tidak dikurangi sedikit pun. Ya. Jadi ketika seseorang mengajarkan ilmu, orang yang mendengarkan mengamalkannya, ya, di samping orang tadi mendapatkan pahala, orang yang menyampaikan itu mendapat berlipat-lipat pahala, karena ketika ilmu diamalkan oleh orang-orang yang hadir, yang mendengarkan, ini akan menjadikan mu'alim, orang yang mengajar ilmu itu mendapatkan pahala terus. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian saya kira untuk kajian kita sore hari ini. Kita sampai kepada hadis yang nomor 3, yakni adalah pembahasan kitab Amalun Yasir wa Ajrun Kabir, amalan yang ringan yang membawa dampak pahala besar. Nah, sebelum kami akhiri, mohon dengan sangat, karena besok setiap hari Selasa itu kita mendatangkan mubalek dari luar. Monggo kegiatan kita ini kita dukung dengan hadir lebih awal, agar nanti mubalek yang dari luar itu enggak kecil ya. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, menerima semua amal baik kita, termasuk amalan puasa kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.